Masuk ke bagian ketiga, yaitu ada teori kepemimpinan. Salah satunya adalah contingency leadership theories atau teori kepemimpinan yang berlaku berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Teori ini kemudian menjelaskan bahwa kepemimpinan yang sesuai itu adalah kepemimpinan yang mampu merespon dengan baik kondisi dan situasi yang ada dalam organisasi. Dan kondisi dan situasi ini muncul dari interaksi antara pemimpin dengan anggota organisasi atau interaksi antar kelompok di dalam organisasi tersebut. Atau bahkan kondisi eksternal yang cukup ekstrim, seperti sekarang mungkin kita melihat kondisi COVID-19 pandemik ini menjadi hal yang cukup signifikan dirasakan dampaknya bagi seluruh organisasi gitu ya, perusahaan maupun private sector maupun public sector. Nah, perubahan-perubahan seperti ini tentunya membutuhkan dan menuntut kemampuan pemimpin untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, oleh karena itu, pemimpin diharapkan mampu membaca situasi, kemudian mampu bereaksi, merespon dengan sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai dengan kondisi yang ada. Selanjutnya, kita akan masuk ke suatu topik yang disebut apakah perbedaan manajer dengan pemimpin. Kalau dari pertemuan pertama dan awal pertemuan kedua, saya sering menggunakan istilah pemimpin dan terkadang mungkin menggunakan istilah manajer, maka pemahaman di mata kuliah kepemimpinan ini, istilah manajer dan pemimpin digunakan secara bergantian. Kenapa secara bergantian? Karena pada dasarnya yang kita akan diskusikan sampai pertemuan terakhir adalah konteks pemimpin yang berada di satu organisasi atau lebih tepatnya pada korporasi atau perusahaan. Pada konteks perusahaan maka dikenal yang namanya posisi sebagai manajer. Pada dasarnya atau sederhananya manajer itu adalah seorang pemimpin. Nah, oleh karena itu kita menggunakan istilah pemimpin atau manajer secara bergantian. Nah, akan tetapi secara konsep bahwa manajer dan pemimpin ini ternyata ada perbedaan. Nah, manajer itu dikatakan melakukan aktivitas mengontrol sesuatu sesuai dengan standar operating procedure atau sistemnya atau kemudian petunjuk teknis gitu ya dalam menjalankan posisi sebagai manajer. Sedangkan pemimpin lebih ke arah menginspirasi munculnya ide-ide gitu ya. Kemudian manajer itu juga dikenal sebagai administrator, penata laksana, sedangkan pemimpin disebut sebagai inovator. Manajer juga dikatakan bertugas untuk mempertahankan status quo, tetapi pemimpin melakukan perubahan. Manajer juga lebih ke arah melakukan hal dengan tepat gitu ya. Sedangkan pemimpin lebih ke arah melakukan hal yang tepat. Nah, itu sedikit ada perbedaan. Kemudian manajer juga memiliki orientasi yang berjangka pendek, sedangkan pemimpin orientasinya adalah jangka panjang. Nah, jangan bingung dengan istilah manajer dan pemimpin, karena di setiap diri manajer tentu ada sifat-sifat pemimpin. Jadi, manajer bisa dikatakan sebagai sebuah posisi, tapi belum tentu sifat manajer itu dilakukan oleh individu yang menjadi manajer, gitu ya. Sedangkan di sisi lain, pemimpin itu adalah sebuah sifat yang harusnya mutlak dimiliki oleh seorang atau semua manajer yang ada.